Petani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai dari tanggal 10 Desember hingga 15 Desember 2021. Bersama saya Vika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di minggu kedua di bulan Desember atau tepatnya di tanggal 10 Desember 2021, diawali dengan kegiatan mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dengan melepas ekspor 25 komoditas perkebunan dan rempah asal Provinsi Sumatera Utara ke 34 negara dengan nilai mencapai 207,93 miliar rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan optimis dapat meningkatkan produksi daya saing dan ekspor komoditas perkebunan dan rempah Indonesia. Ya, oleh karena itu hari ini dicanangkan oleh Presiden untuk kita kembangkan, memperluas lahan yang ada, memperbaiki paskanya. Tadi ada beberapa mesin yang Pak Presiden perintahkan untuk diolah lagi. Sehingga memang dia menjadi bumbu yang siap saji, bumbu yang dalam sachet, bahkan dengan kualitas ada juga yang jadi teh tadi. Dengan demikian kita sangat kaya untuk dikembangkan. Kita beralih ke catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni pada tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang digelar di lapangan upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tersebut, Mentan juga meresmikan aplikasi Kaldu Emas dan sigap unit pengendalian gratifikasi, serta menyerahkan penghargaan WBK ke sejumlah jajaran Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo mengatakan, peringatan Hakordia tahun ini dimaknai sebagai konsolidasi emosional para jajaran Kementerian Pertanian agar berjalan sesuai aturan. Ini memperingati hari anti korupsi ini adalah melakukan konsolidasi emosional kita semua, para pejabat, para penentu kebijakan, para pelaksana program Kementerian Pertanian agar betul-betul sesuai dengan aturan, atau betul-betul sesuai dengan SOP. Dan kata anti korupsi itu bukan hanya dibicarakan dan diseremonialkan, tetapi betul-betul mampu terjabalkan dalam agenda-agenda yang ada. Oleh karena itu, salah satu yang kita sepakati bersama, semua program harus dilakukan dengan SOP dan lebih transparan, lebih terakuntabilitas publik, kemudian ada tim yang harus kerja lebih perfect, yang terakhir integritas menjadi bagian-bagian. Catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian terus berlanjut dengan agenda kerja sebagai berikut. Tanggal 14 Desember 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau sekaligus melakukan penanaman bawang merah di lahan food estate di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ragam komoditas yang ditanam di lokasi food estate ini adalah bawang merah, bawang putih, kentang, dan cabai, di mana total luas areal mencapai 339 hektar. Presiden Joko Widodo berharap adanya penanaman bawang merah di food estate Temanggung, Jawa Tengah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah dan meningkatnya pendapatan para petani. Masih di tanggal yang sama, yakni 14 Desember 2021, meski diguyur hujan deras, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja sekaligus kick-off perdana di dua lokasi food estate di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mentan mengatakan adapun pemilihan kedua lokasi food estate Temanggung dan Wonosobo ini dikarenakan memiliki tanah yang subur dalam mengembangkan komoditas hortikultura. Selain itu, Wonosobo dikenal memiliki research hortikultura yang cukup besar dan menjadi penyangga kebutuhan nasional. Ini hari Presiden sangat gembira, sangat memuaskan apa yang ada, dan banyak sekali petunjuk Bapak Presiden untuk menjadikan ini sebagai sebuah pilot yang bisa dijabarkan pada semua
provinsi yang ada di seluruh Indonesia, bahwa mempertemukan antara market dan produsen itu adalah pilihan-pilihan utama bagi pertanian saat ini, sehingga apa yang ditanam rakyat sudah jelas seperti apa pasarnya. Kita berlanjut dengan menyimak kabar sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni pada tanggal 15 Desember 2021, dengan agenda kerja sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama anggota Komite 2 DPD RI Amang Syahfuddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Mentan menyaksikan keunggulan laboratorium uji mutu buah-buahan untuk diekspor melalui Balai Besar Peneramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan atau BBPOPT Karawang, Jawa Barat. Mentan mengatakan komoditas pertanian yang berorientasi ekspor harus memiliki kualitas standar tinggi yang berlaku di negara tujuan. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa, peramalan harus menjadi bagian. Peramalan terhadap dua hal. Yang pertama, yang berkait dengan bagaimana mempersiapkan makanan yang makin sehat. Mangga aja harus bebas dari hama, ulat, lalat buah. Orang nggak mau di luar negeri makan lagi tuh. Kita ada buahnya, ada cacingnya, sikat aja tuh. Yang penting kenyang. Tapi sebentar kalau sakit lebih mahal biayanya. Itu pentingnya Balai Pengamatan dan Peramalan OPT ini. Demikianlah kabar sepekan edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.